Bab 32. Aku ada pesta di malam ini. Kamu jangan mempermalukan aku. Ravindra meninggalkan kalimat ini lalu pergi. Isabel merasa lega. Tidak tahu kenapa soal menyewa rumah harusnya bisa mengungkapkan secara terus terang. Tetapi tidak tahu kenapa dirinya tidak dapat mengungkapkannya. Isabel sendiri juga tidak tahu apa perasaan yang bersalah ini. Dia merasa sedikit tidak berani menghadapi Ravindra. Selama dia tidak bertanya pada dirinya kemana saja hari ini dia pergi, siapa peduli hari ini ada pesta malam. Tunggu, apa yang dia katakan tadi? Punya acara malam ini, jangan biarkan dia mempermalukan dia. Apakah ini bermaksud untuk membawa pergi bersamanya? Ya Tuhan, aku belum belajar apapun sekarang. Bagaimana aku bisa? Pada saat ini, Isabel baru merespon kembali. Dia ingin bertanya pada Ravindra acara apa hari ini. Boleh tidak dirinya tidak perlu pergi. Tapi sekarang Isabel benar-benar tidak punya nyali. 2 hari belakangan ini sudah cukup membuatnya marah. Emosi Ravindra ini suka naik turun. Kalau marah langsung marah. Lupakan saja, tidak mau bertanya lagi. Kalau tidak sendiri makan makanannya sendiri saja. Bibi Narti berjalan mendekat dan berkata, Ibu sudah pulang. Tuan muda menyuruh penata rias datang untuk make upkan. Air di bak mandi sudah diisikan dan ibu sudah boleh pergi mandi. Iya, Isabel masuk ke kamar mandi untuk mandi. Saat mandi, Isabel sambil merenungkan, apa maksud si Ravindra ini? Aku dengan dirinya akan hanya pasangan kontrak saja. Aku kan hanya perlu merawat tubuh terus melahirkan anak ini saja. Untuk hiburan, mengapa dia suruh aku ikut campur? Kalau dia hanya ingin membutuhkan seorang teman wanita, ada begitu banyak orang di perusahaan itu. Siapa yang bukan ingin berusaha untuk mengikuti diriku di perusahaan ini kan hanya asisten ketua tim. Levelku ini harusnya tidak cukup kan? Isabel sambil memikirkan soal ini sambil mandi bebek. Tuh kan, stylist sudah tiba tanpa menunggu dirinya mengeringkan rambut terlebih dahulu. Isabel hanya berdiri di tempat, membiarkan stylist menetapkan satu persatu set gaun malam untuk dirinya sendiri malam ini. Tidak perlu begitu repot, asal pilih saja cukup. Isabel tidak bisa menahankan diri untuk mengatakannya. Stylist belum sempat membuka mulut untuk berbicara dan ada sebuah suara terdengar dari belakang Isabel. Acara malam ini bukan acara biasa. Yang kamu wakili itu Muka Kita Dara Finance Group. Isabel melihat ke belakang dan Ravindra sudah mempersiapkan diri dan sudah mengganti pakaiannya. Jas hitam mekanik yang ganteng itu terbuat dari kerajinan tangan yang membuat dirinya terlihat sangat tampan. Sudut rambut yang ditata rapi dan elegan dilapisi dengan matanya yang sempit dan aura yang seperti kaisar. Yang ini saja deh, Ravindra menunjuk pakaian yang ada di tangan stylist dan berkata, satu set ini bagus. Stylist segera mengambil gaun yang dipilih oleh Ravindra dan menggantinya pada Isabel. Ketika gaun itu dikenakan pada Isabel, dia merasa bahwa ukurannya agak besar. Ibu, kamu sangat kurus. Ini adalah musim baju terbaru dan terkecil dari merek Chanel. Pinggangmu masih sedikit longgar, tapi tidak masalah. Aku bisa memperbaikinya. Tidak lama kok. Stylist itu adalah seorang wanita yang montok. Tampaknya sekitar berusia 40 tahun. Dia tertawa dengan sangat ramah. Jadi Isabel juga tersenyum dan menjawab, oke, itu tidak masalah. Ravindra berdiri di depan pintu dan menatap Isabel.
Pandangannya jatuh ke pinggang Isabel. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan, tapi pinggangnya masih sangat ramping. Kalau tidak tahu bahwa dirinya itu adalah wanita sedang hamil, orang lain pasti akan memperlakukannya sebagai seorang gadis kalian. Stylist segera menemukan gunting dan memotong gaun itu dan bersiap untuk menjahit kembali resleting untuk mengatur ukuran baju. Pada saat ini, stylist menyadari bahwa dirinya tidak membawa kotak jarum jahit pribadi. Melihat ke belakang, hanya ada 2 orang di ruangan itu, Ravindra dan Isabel. Stylist tidak berani menyuruh Ravindra untuk membantunya ambil kotak jarum jahit. Dia hanya bisa mengatakan kepada Isabel, "Bu, tolong pegang bagian ini, aku akan pergi mengambil benang jarum." Oke. Isabel membalikkan tangan dan memegang bagian baju di mana dia dipotong, dan stylist itu dengan cepat turun. Ravindra melihat bahwa gerakan itu Isabel sangat susah, dan tanpa sadar dia melangkah maju lalu membantu untuk memegang pakaian Isabel. "Makasih." Isabel merasakan aura Ravindra dan tubuhnya menjadi tegang. Ravindra menunduk, pandangannya langsung jatuh di leher dan pundak Isabel. Di situ bahkan menjadi warna merah pink. Mata pandangannya sedikit berpindah ke samping dan sekali lagi jatuh pada kuping telinga Isabel. Di situ rupanya menjadi warna merah. Dari sudut pandangan Ravindra, pas dapat melihat pegas dada besarnya dari atas ke bawah, dan belahan dadanya benar-benar membuat mata Ravindra berubah secara instan. Dasar goblin si kecil ini rupanya sedang malu. Mungkin kesadaran ini menyenangkan Ravindra. Ravindra melihat bahwa sebagian rambut Isabel terlipat di kerah pakaian. Di bawah sadar, jarinya yang ramping dan kuat memegang rambut hitam panjangnya itu. Rambutnya begitu hitam pekat, lembut dan halus seperti brokat yang membuat orang menyukainya. Isabel merasakan gerakan Ravindra dan tubuhnya kaku lagi. "Ravindra, ini apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu bahwa seberapa dekat dengan tindakan ini? Seberapa tidak jelas? Mungkin dia punya anak bersamanya meskipun sudah menikah dengannya, tapi dirinya dengan dia hanya pasangan kontrak. Bagaimana dia bisa?" Ravindra melihat bahwa telinga Isabel menjadi merah seperti hampir berdarah, dan tiba-tiba ada pemikiran di benaknya. Bagaimana jika dia mencium telinga kecil itu? Apa yang akan dia lakukan? Namun belum sempat beraksi, Isabel sudah menahan sampai batasnya. "Manajer, biarkan aku sendiri saja." Isabel mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya dan membuka jarak dengan Ravindra. Ravindra tidak siap, dan gaun itu langsung tertarik dari jari-jarinya, dan punggung yang putih, bersih, dan indah berskala besar terpapar pada pandangan Ravindra. Mata Ravindra menjadi gelap. Tidak menyangka tubuh si goblin kecil ini sangat bagus. Melihat bahwa Isabel secara tidak sadar menghindari dari dirinya, Ravindra tidak marah, tetapi malah menatap Isabel dengan penuh pencarian. Pada saat ini Isabel berdiri di sana. Dia tidak berani membalikkan kepalanya melihat pada Ravindra. "Matilah aku mati." Ketika dia baru saja membereskan rambutku, leherku terasa seperti mengalir arus yang lewat. Perasaan ini terlalu aneh. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, sebelumnya belum pernah punya pengalaman seperti ini. Ketika aku baru bersama Andika, aku tidak pernah memiliki perasaan ini. Mengapa jarinya ada arus listrik?
Buruk sekali, pasti sangat memalukan tadi. Sekarang tidak lagi ada di perusahaan, kamu dapat memanggil namaku langsung. Suara Ravindra juga terdengar sangat bass. Ketika sedang mengatakan, Isabel mendengarkan sampai telinganya menjadi lebih panas. Ravindra, panggil aku Raffi. Ravindra langsung memotong kata-kata Isabel. Isabel bingung. Mengapa harus memanggil begitu dekat? Benarkah boleh? Apakah ini untuk melatih agar terbiasa memanggil namamu? Acara malam ini aku pergi dengan identitas apa? Istri presiden atau hanya seorang asisten pemimpin? Raffi, meskipun Isabel tidak mengerti maksud Ravindra, tapi tetap dengan patuh memanggil. Aku cukup di sini untuk menyesuaikan stylist. Di sini tempatnya kecil dan tidak ada tempat untuk duduk. Isabel bergidik dan berkata, dia masih belum berani menoleh untuk melihat Ravindra. Jika dia berani berbalik sekarang, dia pasti akan dapat melihat kekagetan Ravindra. Ravindra hampir berpikir bahwa dirinya telah salah dengar. Namanya sudah banyak dipanggil oleh banyak wanita dan semua jenis suara ada, tetapi tidak ada satupun yang dapat memanggil seperti Isabel yang begitu enak didengar. Sangat aneh mengapa dua kata ini keluar dari mulut Isabel akan jadi sangat manis. Pada saat ini stylist terengah-engah naik ke atas dari lantai bawah. Ketika dia memasuki ruangan, dia langsung melihat pundak Isabel. Dia langsung dengan cepat pergi ke depan dan menarik pakaiannya sekaligus meminta maaf kepadanya. Maaf, aku sudah lama mencari. Baru saja menemukan benang jarum merek Chanel. Rute dari setiap merek besar itu berbeda, jadi saya selalu membawa benang jahit dari masing-masing merek besar, sehingga mudah untuk memodifikasi pakaian. Begitu stylist memasuki ruangan, Ravindra dengan cepat berbalik dan pergi. Aku akan menunggumu di lantai bawah. Setelah mengatakan ini, Ravindra seperti tampak sedikit kasihan dan keluar dari kamar. Ketika mendengar Ravindra akan meninggalkan ruangan, Isabel langsung merasa lega. Sangat gugup, tadi hampir mati gugup. Kecepatan stylist memang sangat cepat. Dengan beberapa kali jahit saja sudah selesai memperbaiki gaun itu. Isabel melihat penampilannya gaun itu setelah diperbaiki dan langsung berteriak, "Ya Tuhan, ini luar biasa, ini sangat mirip dengan asli." Stylist itu menjawab dengan sangat bangga, "Itu sangat wajar, karena aku tahu semua cara jahit dari semua merek besar. Yang paling sering kutambal adalah Chanel." "Kenapa?" Isabel bertanya dengan penasaran. "Tidak seperti kamu, banyak orang itu karena lingkar pinggangnya tidak cukup besar, jadi bajunya perlu diperbaiki." Stylist itu berkata dengan sedikit malu. "Misalkan aku." Isabel tiba-tiba tersenyum. Setelah stylist menggantikan pakaian untuk Isabel, dia mulai menata rambut dan merias wajahnya Isabel. Isabel duduk di sana dengan tenang, membiarkan stylist mengaplikasikan wajahnya. Setelah hampir setengah jam, stylist akhirnya menghela nafas. "Oke, akhirnya selesai. Wow, ibu, kulitmu memang paling gampang untuk di make up yang pernah kulihat. Kulitmu terlalu bagus. Hanya perlu sedikit riasan ringan, itu sudah dapat menciptakan hasil terbaik. Lihatlah kalau tidak percaya." Isabel membuka matanya dan menatap dirinya di cermin, seolah-olah dia melihat dirinya lagi di hari pernikahan itu. Di hari itu dirinya begitu cantik, indah dan anggun. Namun malah terjadi sesuatu yang begitu. Stylist mengira bahwa Isabel tidak menyukainya dengan gaya ini dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jika ibu tidak menyukainya, aku bisa mengaturkan lagi."
Isabel segera tersenyum enggan di cermin dan berkata, "Tidak, aku baru ingat hal yang sangat tidak bahagia barusan. Kamu membuat make up yang bagus, sangat cantik, aku sangat menyukainya. Terima kasih." Stylist merasa lega ketika dia mendengar jawaban Isabel.